Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Nurul di Matematika Bisa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Silahkan disimak. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Apakah yang dimaksud dengan pembulatan? Secara sederhana, pembulatan artinya membuat bilangannya menjadi bulat, mengubah satuannya menjadi 0, puluhannya menjadi 0, atau ratusannya menjadi 0. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah melakukan pembulatan ya, misalnya pada saat kamu mengukur panjang sebuah buku, misalnya kalian mendapatkan hasil pengukurannya dengan koma-koma, pasti kalian akan membulatkannya ke satuan yang terdekat. Nah, Ibu akan memberikan ilustrasi sederhana pada garis bilangan ini ya, misalnya Ibu akan membulatkan angka 24. Lambang pembulatan atau penaksiran itu seperti ini ya, kira-kira ini bacanya. Di sebelah kiri 24 pada garis bilangan itu ada angka 20, di sebelah kanannya angka bulatnya adalah 30. Di tengah-tengahnya ada angka 25. Di manakah letak 24 pada garis bilangan? Ada di sebelah kiri 25 kan ya? Kira-kira kalau di sebelah kiri 25 lebih dekat ke 20 atau ke 30? Tentu lebih dekat ke 20, berarti 24 kalau dibulatkan kira-kira adalah mendekati angka 20. Begitu juga sebaliknya, kalau Ibu mempunyai angka 29 misalnya. 29 itu di sini. Kira-kira 29 kalau dibulatkan mendekati angka berapa? 29 tentu lebih dekat ke 30 ya kan ya? Oke. Jadi dibulatkannya ke 30 bukan ke 20. Terlihat kan ya, pada pembulatan semua ujungnya atau satuannya berubah menjadi 0. Bagaimanakah aturan pembulatan? Yang pertama, jika kita ingin membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka lihat angka terakhirnya. Angka terakhir atau satuannya. Kalau satuannya lebih dari atau sama dengan 5, berarti dibulatkan ke atas. Kalau satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Artinya apa? Tanda lebih dari sama dengan, berarti kalau persis 5, pembulatannya ke atas ya. Contoh, 24 dibulatkan menjadi, lihat ujungnya, 4 itu kurang dari 5. Karena 4 kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. 24 menjadi 20. Nah, sekarang 57. 7 lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas, artinya angka depannya bertambah 1. 5-nya jadi 6, belakangnya 0. Seperti tadi Ibu bilang, pembulatan adalah membuat ujungnya menjadi 0. Sekarang yang kedua, kalau membulatkan bilangan ke ratusan. Kalau puluhan dilihat angka terakhirnya saja, satu angka terakhir. Kalau ratusan berarti kita harus melihat dua angka terakhir. Kalau dua angka terakhirnya lebih dari sama dengan 50, ingat kalau 50 persis berarti dibulatkannya ke atas. Nah, kalau dua angka terakhirnya kurang dari 50 berarti dibulatkan ke bawah. Contoh, 2, 3, 4. Kita lihat dua angka terakhir. 34. 34 kurang dari 50 berarti dibulatkan ke bawah. Duanya tetap, ujungnya menjadi 0, 0. Sekarang 4, 5, 7. 57 lebih dari 50 berarti dibulatkan ke atas. Karena pembulatan ke atas berarti angka depannya tambah 1. 4-nya jadi 5, ujungnya 0, 0. Aturan ketiga, membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Berarti kita harus lihat 3 angka terakhir. Kalau 3 angka terakhirnya lebih dari sama dengan 500, berarti dibulatkan ke atas. Kalau 3 angka terakhirnya kurang dari 500, berarti dibulatkan ke bawah.
2437. 3 angka terakhir 437. Berarti kurang dari 500. Kalau kurang dari 500 aturannya dibulatkan ke bawah. Kalau ke bawah berarti angkanya jadi lebih kecil, 2-nya tetap, ujungnya berubah menjadi 00. 1856. Kita lihat 3 angka terakhir. 3 angka terakhir 856 itu lebih dari 500, berarti pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti angka depannya bertambah 1. Tadinya 1 berarti 2. 2 ujungnya menjadi 000. 2000. Ya, mudah-mudahan cukup paham. Sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh pertama, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Lihat soalnya, pertanyaannya adalah kepuluhan. Kalau kepuluhan berarti hanya melihat 1 angka terakhir. Apakah lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5? Ingat, kalau persis di tengah, persis 5 berarti ikutnya ke atas. 32. 2 kurang dari 5 berarti ke bawah, dibulatkan menjadi 30. Kan? 45. 5 persis ikut ke atas ya. 45 berarti menjadi 50. Oke, soal berikutnya. Bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat. Ratusan berarti melihat 2 angka terakhir. 05. 05 kurang dari 50 berarti dibulatkan ke bawah menjadi 100. Lihat angka terakhir 36, masih kurang dari 50 juga, berarti pembulatannya ke bawah juga menjadi 100. Soal ketiga, bulatkan bilangan berikut ke ribuan. Pembulatan ke ribuan berarti melihat 3 angka terakhir. 3 angka terakhir 501, lebih dari 500 berarti ke atas. Kalau ke atas angka depannya bertambah 1, 2 jadi 3, ujungnya 000. Soal yang kedua, 5209. 209 kurang dari 500 berarti pembulatannya ke bawah. 5209 dibulatkan menjadi 5000. Apa yang dapat kalian simpulkan, teman-teman? Ya, berarti kalian harus melihat pembulatannya itu kemana. Kalau ke puluhan berarti hanya melihat 1 angka terakhir, nanti ujungnya jadi nolnya cuma 1 ya kan. Kalau pembulatan ke ratusan, lihat 2 angka terakhir. Nah, nanti 2 angka terakhirnya akan berubah menjadi 00. Kalau pembulatannya ke ribuan, lihat 3 angka terakhir. Nanti 3 angka terakhirnya akan menjadi 000. Dipastikan saja ke atas atau ke bawah ya pembulatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penaksiran. Menaksir operasi hitung adalah memperkirakan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan bilangannya. Contoh 18 ditambah 44, artinya sebelum ditambahkan masing-masing harus dibulatkan dulu ya. 18 dibulatkan menjadi berapa? Karena 8 lebih dari 5 berarti ke atas, 18 menjadi 20. 44 ke bawah apa ke atas? Betul sekali, 44 ke bawah karena 4 kurang dari 5 ya. Berarti soal ini menjadi 20 ditambah 40, maka hasilnya 60. Contoh soal. Ya, 1. Taksirlah hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Tadi caranya adalah dibulatkan terlebih dahulu baru dioperasikan, atau kalau di sini dikali berarti dikalikan. 32 dibulatkan menjadi 30. 15 kita bulatkan menjadi 20, maka baru dikalikan. 30 dikali 20. 3 kali 2 6, nolnya 2. Oke. Berikutnya 243. 2 karena ini ratusan berarti kita bulatkan 2 angka paling belakang ya, kurang dari 50 berarti ke bawah. 243 menjadi 200. Terus 226. 26 juga kurang dari 50 berarti ke bawah juga menjadi 200 juga. 200 dikurangi 200 hasilnya adalah 0.
Oke, soal berikutnya. Ayah membeli tambang plastik dengan warna yang berbeda. Tambang warna kuning 10,6. Tambang warna hijau 8,2. Tambang tersebut disambung. Disambung artinya ditambah. Berapa taksiran? Pertanyaannya adalah taksiran ya, bukan diminta untuk menghitung angka yang sebenarnya, penjumlahan yang sebenarnya, tapi ditaksir dulu. 10,6 ditambah 8,2 kira-kira berapa hasilnya? Karena taksiran berarti kira-kira ya. 10,6, 6 lebih dari 5 berarti pembulatannya ke atas. 10,6 berarti ke atas menjadi 11. 8,2, 2 kurang dari 5 berarti pembulatannya ke bawah. 8,2 menjadi 8. Kalau koma dibulatkan berarti otomatis naik, tapi komanya hilang ya. Sebetulnya 11,0, tapi koma 0 tidak perlu dituliskan. Ini juga sebetulnya 8,0, tapi 0 tidak perlu dituliskan. Jadi kira-kira kalau dijumlahkan maka taksiran panjang tambang setelah disambung adalah 11 ditambah 8 berarti 19. Sekian video pembelajaran dari Bu Nurul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.